tetap mesra sepanjang masa. Waduh, Masya Allah. Ya, mesra itu apa sih? Mesra. Kadang-kadang orang suka bicara tentang mesra, ya kita tahu secara ya rasa gitu ya. Hanya kadang-kadang kita perlu lagi ya masuk ke basicnya, yaitu tentang arti mesra. Arti mesra ini kalau mau dipakai pendekatan-pendekatan banyak sekali ya, tapi ya seperti biasa saya harus ya masukkan dulu di arti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Baik, mesra, mesra. Ya, jadi mesra ini kalau di KBBI ini ya artinya lekat, terpadu sangat lekat. Ya. Kemudian artinya juga merasuk, ya, merasuk, mesra ya. Kemudian sangat erat. Ya. Kemudian lagi karib atau mendalam nih tentang hubungan persahabatan dan sebagainya. Jadi mesra. Nah, kita searching di googling ya tentang mesra itu pasti tentang, apalagi mesra pasangan hidup atau suami istri itu pasti nanti yang keluarnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan hubungan badania atau hubungan intim seperti itu. Walaupun sesungguhnya ya tidak mesti harus itu, karena memang hubungan mesra yang pada hubungan intim suami istri itu kan karena memang berdekatan ya, lekat, merasuk, sangat erat. Ya, tentunya harusnya mesra, tapi banyak juga orang-orang yang bisa bermesraan walaupun tidak sedang berhubungan intim. Ya, kayak gitu. Nah, jadi sebetulnya mesra ini ya diawali dari sebuah komunikasi. Kalau kita bicara komunikasi kan adalah bicara bagaimana cara penyampaian terhadap seseorang. Hal ini tentu terhadap pasangan hidup. Ya. Nah, jadi komunikasi ini kan nanti berkaitannya dengan bahasa. Bahasa. Nah, jadi sebetulnya supaya mesra itu yang kita mau betulkan adalah cara komunikasi kita. Dan kalau kita bicara komunikasi yang kaitannya dengan bahasa, ya ada beberapa pendekatan sebetulnya. Ada yang disebut bahasa verbal, ya, yaitu bahasa yang kita ungkapkan lewat mulut kita, kata-kata kita. Ini pun harus sering belajar ini, bagaimana mengungkapkan kata-kata agar pasangan ya yang mungkin kita berharap dia tersentuh, karena kita tidak belajar banyak tentang cara mengungkapkan kata-kata ini, maka jadinya tersinggung. Ya. Kemudian ada lagi bahasa tubuh. Ya. Sering sekali suami istri ini tertangkap bahasa tubuhnya, ya tidak membuat mesra atau tidak membuat semakin melekat pasangan itu. Apalagi perempuan paling cepat bahasa tubuhnya bereaksi karena didasari atau dengan emosinya gitu. Nanti kita lihat emosi perempuan kayak apa. Gitu. Jadi sekali lagi bahasa tubuh ini juga yang membuat mesra gitu ya. Nah, ini perlu kita nanti sama-sama belajar kunci-kuncinya aja ya, karena kalau masing-masing rumah tangga kan punya ciri khas masing-masing. Ya. Kemudian apa lagi? Bahasa kasih sayang kita. Nah, ini pendekatan yang nanti kita akan menggarisbawahi ya. Bahasa kasih sayang ini atau bahasa kasih orang bilang atau ya bahasa cinta, inilah yang nanti akan membedakan antara suami dan istri. Yang terkadang ya istri menggunakan bahasa kasih sayang dengan cara dia, tapi buat suami itu nggak pas gitu. Ini lagi kita perlu belajar, dan saya saat ini sering sekali mensosialisasikan tentang pendekatan teori bahasa kasih sayang, karena memang Allah telah memberikan mawaddah warahmah di antara suami istri itu. Kemudian ada lagi ini bahasa kolbu, dan ini juga sudah sering dipakai, hanya kadang tidak disadari bahwa bahasa kolbu inilah yang membuat seseorang itu bisa menjadi mesra tanpa berkata-kata, tanpa ada gestur tubuh, tanpa ada juga pendekatan bahasa kasih sayang. Ya. Jadi sekali lagi buat saya pribadi, ya kalau ditanya bagaimana menjaga agar tetap mesra antara
ya hubungan suami istri, anak juga tentunya, cuman sekarang kita bicarakan suami istri aja dulu ya, karena kalau sudah suami istri mesra, insya Allah anak-anak mesra. Ya, kalau saya adalah pendekatannya lewat bahasa ini atau komunikasi yang disampaikan lewat bahasa. Ada 4, bahasa verbal, bahasa tubuh, bahasa kasih sayang, bahasa kolbu. Ya. 4 ini juga sangat didasari dengan ya, perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ini juga dasar buat saya. Ya. Maka ya pada saat kita nanti mempelajari 4 bahasa ini, kita harus tahu persis nih. Kita bicara sama perempuan gimana nih, bapak-bapak bicara sama istrinya gimana. Ya, kemudian ya ibu-ibu juga bicara sama suaminya gimana. Itu basicnya adalah masalah penciptaan laki-laki dan perempuan. Tentu rumah tangga ini ya harus basicnya kembali ke Al-Qur'anul Karim. Nanti penjelasannya di Al-Hadis atau contohnya ada di sirah ya Rasulullah, dan juga tentu ada ya sumber berikutnya adalah ijtihad para ulama, di mana di situ juga ada temuan-temuan dari ilmuwan. Ini basicnya. Dan basic di Al-Qur'an itu betul-betul harus dipelajari satu persatu ya. Kita ambil satu dulu ya, yaitu surat An-Nisa 19. Bismillahirrahmanirrahim, dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Bersabarlah, bersabarlah bukan hanya diam saja ya. Apalagi diam dan kesel gitu, diam atau ya, marah dalam kondisi ya, tidak berusaha mencari jalan keluar. Sabar itu maknanya juga adalah berikhtiar. Salah satunya kita belajar. Belajar merenung ya supaya meningkatkan kesadaran. Apalagi buat perempuan, ayo sabar gitu. Karena kita menghadapi berbanyak ya perbedaan jenis kelamin, watak, bakat, budaya, pengungkapan bahasa kasih. Ini basic banget. Basic sih. Ya. Sabar. Nah, cuman sekarang ini karena mungkin kondisinya adalah sedang pandemi, maka tekanan-tekanan itu ada tambahan. Jadi stresor, sumber stres itu ada tambahannya, yaitu kondisi pandemik seperti ini. Tapi ya kalau kita mau bersikap seperti apa yang Allah sampaikan, bahwa kita ya di surat Al-Hadid ayat 23 ya, bahwa kamu jangan terlalu sedih atau jangan terlalu berduka terhadap apa yang luput pada kamu gitu ya. Jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan dan jangan sombong gitu. Wah, itu untuk menghadapi ya musibah ini itu sudah diajarkan. Silakan buka Al-Hadid ayat 22-23. Ya. Artinya apa? Artinya ya banyak hikmah atau banyak keberuntungan di kondisi pandemi ini. Bahkan dengan seringnya bersama-sama di rumah, ya tentu membuat kita bisa saling mesra. Tapi banyak di antara kita belum apa-apa membuat klaim sendiri, membuat ya satu ya quote sendiri di otaknya bahwa aduh ini makin sering sama-sama di rumah makin kita bertengkar, itu belum apa-apa udah kayak gitu sih ya. Dan kerja otak jangan salah, pada saat kita melafazkan atau mengatakan sesuatu ya itu nanti terjadi hati-hati terjadi ya. Jadi mulai stop untuk mengatakan aduh semakin sering suami saya di rumah nih semakin terjadi konflik. Stop itu. Anak-anak ini semakin sering di rumah ini, makanya kita nih semakin, stop itu, ngomong kayak gitu, stop. Atau omongan itu hati-hati, dia akan jalan di badan kita, dan menjadi sebuah niatan, menjadi sebuah doa, menjadi sebuah perasaan, hati-hati. Ya, hati-hati. Dan masalah kasih sayang ini, ya bersyukur sekali, ya Allah, ya Rabb. Ya, Allah Maha Pencipta yang betul-betul Maha segalanya. Kalau saya sih belajar tiap hari, walaupun saya bicara hampir sering setiap hari juga masalah apa, ada satu tempat di otak manusia Allah kasih, yaitu kelenjar pituitari ini ya Allah. Ya. Nih di bawah dasar otak ini ada pituitari, di sini ada hormon bahagia, hormon cinta, hormon kasih sayang. Wah macam-macam hormon, tempatnya kecil tapi di dasar otak, persis di kepala itu ya, di pertemuan dua alis nih, ini ada nih.
Saya sering banget setiap hampir modul saya, ya saya perkenalkan bahwa inilah tempatnya Allah kasih nih hormon-hormon kita. Hanya memang kita diminta untuk berikhtiar, untuk berupaya menstimulasinya agar keluar. Kemana? Ke pembuluh darah. Nanti kemana lagi tuh? Nanti dia ke jantung. Makanya jantung kita ini yang merasakannya. Di jantung memompa lagi ya darah yang ada, sudah ada nutrisinya, sudah ada mineralnya, sudah ada vitaminnya, dan sudah ada hormonnya ke seluruh tubuh. Maka tubuh kita ini akan ya terasa, kalau kita lagi jatuh cinta tuh kayak apa sih? Ya. Dan latihlah diri kita masing-masing untuk senantiasa jatuh cinta berulang pada orang yang sama, yaitu pasangan hidup kita. Memang bisa, Bu Aisyah? Bisa. Bisa, karena hormon itu sudah ada, tinggal distimulasi. Caranya bagaimana? Cara pertama itu, saya sering sekali sampaikan bahwa nanti dari otak ke badan itu juga ada satu mekanisme yang namanya sistem saraf. Ini sering banget ini saya. Ya. Sistem saraf ini kerjanya kayak kabel listrik. Melafazkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, itu hormon kasih sayang keluar. Ditambah lagi kita ya melakukan sebuah afirmasi, affirmation, atau meluruskan kembali niat bahwa saya sayang dan cinta pada suamiku karena Allah. Ini kalimat ini jalan di badan. Makanya kelenjar pituitari yang ada di otak mengeluarkan hormon. Masuk nih pembuluh darah. Masuk ke jantung, nanti jantung memompa ke seluruh darah, makanya itu langsung kita deg-degan lagi, keringet dingin lihat suami, ya. Wah, gimana rasanya gitu. Hanya masalahnya kita belum apa-apa, kalimat kita ini sudah menjudgment, sudah membuat kata-kata yang negatif. Makanya tadi saya bilang stop, kalau bilang selalu orang bilang, atau ada suami istri yang mengatakan, makin sering di rumah dia makin kacau. Waduh, maka kalimat makin sering dia di rumah makin kacau kan jalan di sini, makin sering di rumah makin kacau. Nanti yang keluar bukan hormon bahagia, hormon stres yang ada di kelenjar adrenalin di atas ginjal. Masuk juga pembuluh darah, tapi membuat tubuh makin keringet dinginnya itu bukan keringet dingin bahagia, tapi keringet dingin pengen mukul. Nah, itu yang bahaya. Innamal a'malu binniyat, ini sebetulnya ini yang terjadi. Amalan kita, perilaku kita, perangai kita, akhlak kita dicanangkan lewat sebuah niatan atau ucapan, ini karena ini terjadi. Hati-hati bicara, hati-hati menggunakan bahasa verbal, bahkan bahasa verbal untuk diri sendiri. Jadi kalimat ini nih untuk kita bicara sama diri sendiri dulu. Belum lagi kita bicara sama pasangan hidup kita. Karena kadang kalau sudah menikah, ya perempuan masih bisa bilang, ya Abi, Umi sayang sama kamu misalnya gitu, masih bisa ya. Tapi laki-laki yang paling susah itu bicara, ya. Terkadang kalau sudah menikah, ya ucapan-ucapannya tentu berbeda ya. Buat perempuan senang banget kalau suaminya bilang ya, atau misalnya Ayah Toto bilang, Bu Isa, ya gaji saya sudah saya transfer ya. Itu juga hormon bahagia keluar dari pituitari, masuk. Dan kayaknya itu yang lebih menyenangkan ya dibanding ya dia mengatakan ya engkaulah segalanya. Bohong banget itu kan. Ya. Karena kalau yang engkaulah segalanya itu Allah Ta'ala sebetulnya. Tapi Bu Isa, ini ada bonus ya, saya kirim lagi ya. Oh, senangnya gitu. Itu kalau obrolan antara suami istri. Tapi kalau ya kita bicara sama diri sendiri, karena kita tahu tadi bahwa amalan kita ini ya, perangai kita ini didahului atau dicanangkan dengan sebuah omongan atau niatan, atau kalau bahasa NLP adalah afirmasi, affirmation. Inilah jalan ibadah. Itu aja dulu. Bahkan terkadang ya barangkali teman-teman sahabat-sahabat di rumahnya masih ada foto pernikahan,
Itu coba deh dilihat setiap hari, pas lihat jangan asal lihat aja lewat, ya sebentar berdiri, ya. Kemudian ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Ya, hampir 30 tahun lagi, sebentar lagi 1 Februari ini saya 30 tahun ya Allah. Ya Allah, curahkan kasih sayangmu pada diriku. Sebut nama kita nih. Ya, si istri, misalnya saya, misalnya Aisyah Taimuria binti Dahlan Husain. Bersama suamiku Priyanto bin Sismadi bin Parto di Mulyo. Gitu. Ya. Oh, itu kan jalan di badan kita. Habis itu kita bisa senyum-senyum sendiri loh. Kenapa? Karena ya hormon keluar. Deg-degan lagi. Ya, nah ini yang perlu diulang-ulang nih, karena kalau siapapun yang tanya, ya saya akan bilang bahwa startlah dengan ya meluruskan niat kembali. Ya. Dan tentu ini saya sering juga mensosialisasikan bahwa jantung ini kan inilah yang disebut kolbu. Jadi kolbu itu organnya merujuk ke jantung. Banyak sekali risetnya, silakan nanti juga lihat di YouTube kami, mencerita tentang perasaan, tentang kolbu, itu merujuknya ke organnya yang disebut jantung. Walaupun selama ini kita menyebutnya hati. Tapi secara anatomi kalau hati itu ada yang di sebelah kanan, dia bukan lagi di dada, dia sudah mulai masuk ke perut. Tapi kolbu ini jantung. Ya. Kemudian ya, walaisa zakarul kan unsa itu adalah ya Allah ingatkan kita laki-laki nggak sama dengan perempuan. Ini juga saya sering sekali ya untuk menyampaikannya berulang-ulang, bukan hanya untuk sahabat-sahabat Villa, untuk diri saya sendiri bahwa Aisyah laki-laki nggak sama-sama perempuan. Makanya kamu belajar ulang-ulang itu apa sih yang dimau di otaknya laki-laki, karena itu ciptaan Allah. Kenapa sih, apa sih bapak-bapak juga belajar dong, ya apa sih yang dimau perempuan, karena itu ciptaannya Allah. Memang ada yang namanya ya anugerah yang alamiah. Nah, anugerah alamiah ini juga perlu di-upgrade. Ya. Karena memang disuruh kita untuk belajar. Sehingga yang alamiah yang ada di tubuh kita, di benak kita, di program-program otak kita dan jantung kita, kemudian dipoles, ya, diperbaiki dengan menggunakan baju takwa. Wah, itu yang bikin mesra sepanjang hayat. Apalagi sekarang ini tiba-tiba kita bisa pergi atau tiba-tiba kita bisa sakit, udah sakit nggak bisa ditemenin, makanya rugi banget kalau lagi pandemi begini. Ya, sering di rumah sama-sama, tapi tadi ya sudah membuat sebuah pikiran atau prasangka buruk bahwa nih ngaco nih kalau di rumah, ya tambah parah nih, wah itu bahaya. Yang masih punya suami, yang masih punya istri, bersyukurlah, karena sudah banyak juga orang yang kehilangan pasangannya di pandemi ini. Ya, sakit pun sudah nggak bisa ditemanin, ya, harus sendiri di rumah sakit. Dokter perawat nggak seperti dulu. Jam datang berkunjungnya lebih banyak, ini nggak bisa. Mereka juga harus dijaga, dokter perawat nggak bisa setiap saat pencet dokter datang, nggak bisa gitu di rumah sakit juga. Ya. Yang harusnya barangkali ya waktu kunjungan dulu misalnya sebelum pandemi, ya kita minta sesuatu pencet bel perawat segera datang, ini nggak bisa karena kita jaga juga dia supaya tidak ya sering ketemu orang-orang yang ya, virusnya masih banyak dan dokter perawat tinggal sedikit sekarang. Makanya yang masih lihat suaminya hari ini di dalam rumah, suami masih lihat istrinya dalam rumah, bersyukurlah. Tinggal kita belajar aja, alhamdulillah ada sesi-sesi virtual kayak gini. Belajar aja setiap hari. Ya, walaupun kita kayaknya mendengar kok sering banget ya Bu Aisyah ulang-ulang, memang supaya ngerti dan supaya paham dan supaya sadar. Ya. Nah, baik, jadi kalau kita bicara perbedaan dari sisi program di otak, ini kan otak manusia ya, dari kiri otak besar, otak kecil. Jadi kalau dari atas ya, ini yang bagian depan nanti terbagi dua, kanan dan kiri. Gitu ya. Nah, ada hal-hal yang unik sebetulnya di dalam otak manusia ya. Hanya yang saya mau langsung bicara tentang emosi. Emosi yang ada di dalam otak. Kalau beberapa kali di modul apapun ya, saya yakin juga di Askar Kauni juga pernah saya bahas ya, bahwa ya di otak manusia di tengahnya itu ada otak emosi. Kita lihat dari atas sekarang.
tengah ini, ya, di dalamnya gitu. Bahkan neuroscience mengatakan bahwa intinya otak adalah otak emosi. Ya, inti otak manusia adalah otak emosi. Atau kalau ditanya kayak apa sih otak emosi itu, Bu Aisyah, dia suatu sistem yang disebut sistem limbik. Kemudian ada kaitannya bahwa ya laki-laki dan perempuan itu otak emosinya sama di tengah, tapi bila mereka sedang berada di emosi, ya, baik yang emosi negatif maupun emosi positif, maka ada pengaruhnya kepada seluruh otak ini. Tadi kita belajar otak terbagi dua, ada kanan dan kiri. Dr. Roger ya Sperry mengatakan otak kanan dan otak kiri itu Allah ya Tuhan menciptakan ada fungsi tupoksi yang berbeda antara kanan dan kiri. Kanan biasanya otak rileks, otak imajinatif, otak warna, otak intuisi, ya, otak teknologi, otak irama gitu. Kiri adalah otak serius, otak analitikal, otak bahasa, ya. Semua bahasa ada di sini kan. Ya, terus otak syair, otak detail, dan ya selalu bertanya kenapa begini, kenapa begitu, kok dia gini sih, itu kiri. Pada laki-laki, bila dia marah, dia sedih, ya terutama yang negatif ya, bahkan juga bila dia gembira, ya, pengaruhnya terhadap otak kiri kanannya bagaimana? Begini. Jadi laki-laki bila dia emosi ya mempengaruhi otak yang di belahan kanan. Kita lihat ya. Jadi laki-laki atau seorang suami bila dia sedih atau kesel atau marah, otak kanannya yang terganggu, kirinya tidak terganggu. Kirian ya. Sehingga ya pada saat keluarga ini ada kita lihat istri ya. Kan istri ada tuh yang lagi sakit misalnya ya, mungkin bukan COVID, kalau COVID kan mungkin sudah diisolasi gitu, ya. Atau ya sakit apapun lah yang rasanya berat di rumah gitu. Terus kita lihat suami kok masih pergi kerja, kok masih bisa-bisanya dia ya kerja, baik yang kerja di rumah maupun kerja di luar, atau bisa-bisanya dia masih juga mau ketemu rapat. Kok masih bisa-bisanya laki-laki itu sebagai suami itu masih juga mau ngatur-ngatur soal kantor. Kadang istri-istri bertanya, sebetulnya dia sedih nggak ya saya sakit? Sedih, Bu. Sedih. Hanya otak kirinya nggak terganggu. Untuk apa? Untuk masih bisa bekerja. Inilah laki-laki. Otak analisanya masih jalan. Cuman udah nggak kreatif. Udah nggak rileks. Kalau dia pergi rapat kan pakai otak kiri kan, bicara, ya, kemudian menghitung-hitung barangkali bagaimana nanti kalau kita berbisnis gini, gitu. Masih bisa analisa, karena kirinya nggak terganggu. Tapi apakah dia sedih lihat istrinya sakit? Sedih. Sedih, hanya memang kirinya nggak terganggu. Buat istri merasa, tapi kok dia tetap pergi juga tuh, ketemu orang, ketemu teman-temannya. Ya memang kirinya ini diminta oleh Allah untuk tetap dipakai. Karena kalau kamu ya tidak melakukan apa-apa yang mungkin sudah terlanjur janji, dan ini kondisinya memang kondisi sakit, tapi kan bukan lagi kondisi yang sangat ekstrim misalnya, gitu ya, tetap lo masih bisa kerja gitu. Agar tugas laki-laki yaitu menjemput ya, rezeki untuk menafkahi anak istri masih tetap jalan. Jadi Allah kasih kayak gini. Bedanya dengan perempuan adalah kalau perempuan sedang sedih, kecewa, marah, dan sebagainya, itu yang terganggu buat perempuan ini adalah semua otak, kiri dan kanan. Otak rileksnya terganggu, otak analisanya terganggu. Jadi perempuan kalau sedang sedih, kecewa, ya, takut, marah, buru-buru, bahkan gembira sekalipun,
itu kelihatan. Kenapa? Karena semua otak tuh bekerja gitu. Jadi kalau sedih kelihatan banget mimik wajahnya sedih, bahkan tanpa terasa air mata keluar. Gestur tubuhnya tadi, bahasa tubuhnya tadi juga ya, kelihatan sedih. Takut juga kelihatan, marah juga kelihatan. Kecuali orang-orang yang sudah belajar manajemen emosi, sehingga tidak terlalu lebay lah istilahnya, tidak terlalu ekstrim. Tetap tenang, tetap duduk dulu tenang gitu. Karena Nabi ajarkan seperti itu. Kalau kita marah berdiri duduk. Tapi tetap kelihatan buat perempuan. Ini dia. Jadi kelihatan. Nah, jadi kalau perbandingannya begini. Maka banyak ibu-ibu atau istri ya selalu kepengen kayak misalnya di suami yang lihat kok dia nggak sedih. Sedih bu, buktinya dia nggak nangis katanya istri misalnya gitu. Buktinya dia masih juga ketemu orang untuk dia kerja. Buktinya dia masih keluar kota juga ya. Sedih itu suaminya bu. Memang nggak bisa kayak kita perempuan karena ada perbedaan yang Allah berikan ya, pengaruh emosi. Tapi dia sedih. Karena otak emosi itu kan bukan yang kanan kiri ini, dia di tengah. Emosinya tetap turun, level emosi tetap turun, sedih. Cuman responnya berbeda. Inilah yang orang selalu bilang bahwa ya laki-laki itu ya analisanya, otak analisanya tidak terpengaruh. Masih bisa mikir, iya karena kirinya ini. Kalau perempuan, kalau lagi emosi, ya, kalau terasa itu semuanya itu karena otak kiri kanan. Namun ketahuilah bahwa walaupun kiri kanan otak perempuan terpengaruh lokasinya, tapi Allah juga menciptakan ada sambungan di otak tengah ini yang namanya corpus callosum pada perempuan, ya, yang lebih tebal dibanding laki-laki, maka perempuan pun masih bisa bekerja. Walaupun mungkin sambil nangis gitu. Sambil masih masak tapi air matanya keluar gitu. Apalagi sekarang ini ya bolak-balik kita sedih, bolak-balik kita nangis. Ya. Yang mana sih corpus callosum Bu Aisyah ini loh, kan sering juga saya cerita ya. Nih, jadi otak kan tadi kan otak kita penampakan dari atas ya. Kalau dia dibelah ini dia corpus callosum. Perempuan lebih tebal 30% Allah ciptakan dibanding laki-laki. Ya. Jadi karena corpus callosum ini adalah salah satu fungsinya adalah wanita bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu, ya. Jadi dia masih bisa kerja juga, tapi itu tadi sambil nyetrika air matanya mengalir, mukanya mewek, ya badannya meringkuk dan sebagainya. Atau bahkan sebaliknya, ya. Kalau dia sudah sangat marah, sangat sedih, sangat kecewa, nggak bisa ngapa-ngapain, duduk diam. Bahkan ngomong pun yang biasanya itu jadi satu ciri khas perempuan, nggak bisa ngomong. Itu perempuan kalau lagi sedih banget, atau marah banget istilahnya ya, kecewa banget, pakai banget gitu ya, itu seperti itu. Tapi kalau dia masih sedih aja biasa, kesel biasa, dia masih bisa kerja. Laki-laki, walaupun memang yang kena kanan, tapi karena ya yang kena bagian kanan ini lubangnya besar dan lebar, maka pada laki-laki apabila dia marah sekali, kecewa sekali, khawatir, takut sekali gitu, maka ciri khasnya adalah dia membentak dan dia memukul. Jadi kalau ada laki-laki yang menjadi suami sudah pakai membentak dan memukul, berarti dia sudah banget, marah banget. Tapi itu pun jarang sekali. Kalau ada yang setiap hari laki-laki berteriak, membentak atau memukul, nah itu pasti udah ada yang koslet deh otaknya. Karena harusnya laki-laki, ya dia pun sedih pun, kecewa pun, marah pun, ya dia masih tetap bisa, ya kirinya, otak analisanya jalan. Masih bisa dia harus mikirnya, oh ini istriku. Paling ya responnya adalah dia keluar sebentar atau menjaga jarak atau pergi dulu sebentar. Gitu.
ini ya saya berharap supaya teman-teman sahabat-sahabat Villa semuanya ya harus tahu ini. Yang udah tahu harus diulang-ulang agar ngerti dan sadar, sehingga ya konflik yang seperti ini, terutama ibu-ibu ya bertanya-tanya apakah dia masih mencukai aku ya, atau dia sebetulnya sedih nggak ya kalau aku sakit, ini nggak ya, ini ya gitu ya, itu udah nggak usah terlalu lebay. Itu nanti yang membuat kemesraan kita berkurang. Udah kalau memang suami, karena bukan apa-apa kan namanya juga bekerja, mungkin rapat sudah janji dari beberapa hari yang lalu ya. Kalau hanya misalnya ya si suami nggak pergi ke rapat atau tidak melakukan working from home, buka laptopnya, hanya nungguin istrinya di tempat tidur ya, maka ya kerjaan laki-laki akan berantakan. Itu bikin laki-laki ya berpengaruh pada laki-laki, karena otak laki-laki memang orientasinya ke pekerjaan. Kalau perempuan memang orientasinya keluarga. Sudah ridho aja, ikhlasan aja. Ya. Tentu bapak-bapak ya sebelum pergi, ya tanya ke istrinya juga, siapin ke obatnya juga, ambilkan ke makanannya juga, gitu loh. Perempuan maunya kayak gitu. Habis itu ibu ya udah istirahat aja. Ya. Nggak usah juga merasa mikir terus, ya, aku sakit dia pergi. Kalau dia sakit aja, kita nggak boleh kemana-mana. Itu memang tugas istri. Karena bapak-bapak kalau sakit itu lebih ya lebih apa ya, badannya lebih sensitif, nggak tahan sakit bapak-bapak. Makanya istrinya mau keluar sebentar aja, jangan keluar. Dulu sebelum saya banyak belajar tentang ini, suka ngedumel juga gitu. Ya, giliran aku sakit aja dia pergi melulu. Pas dia sakit aja kita nggak boleh pergi. Tapi setelah belajar, oh kayak gini tuh ceritanya ya. Oh ya Allah. Oh inilah juga jadi baktinya istri kepada suami. Oh akhirnya tambah sadar kan. Ini yang nanti tambah mesra. Kemudian ada faktor hormonal juga pada perempuan, yaitu estrogen progesteron, makanya perempuan juga harus aware terhadap siklus menstruasinya. Saya nggak bicara banyak tentang siklus menstruasi karena udah sering-seringnya. Saya mau bicara tentang mimik wajah. Karena estrogen progesteron pada wanita mempengaruhi otot wajahnya pada wanita atau perempuan. Ya. Jadi perempuan ini kalau menyimak sesuatu ya 10 detik saja itu wajahnya bisa berganti-ganti atau berubah-berubah jadi 6 kali. Ketahuan banget. Kenapa? Karena tadi kan otaknya kanan kiri kan dipengaruhi oleh emosi. Dari marah aja bisa muka takut, dari takut bisa muka ya terkejut, bisa muka sedih. Karena itu tadi otak kiri kanan ini terpengaruh. Tahu nggak? Apaan? Di sana. Oh gitu. Ah yang benar. Masa sih? Oh ya Allah. Ah, gitu loh perempuan. Tapi inilah cantiknya perempuan. Gak enak punya teman perempuan, rata mukanya. Dan istri yang mukanya rata itu, suami-suami itu suka, kenapa kayak gini muka istri saya rata. Laki-laki lain, laki-laki karena ada hormon testosteron, hormon agresif, hormon yang disebut raja itu, ya, hormon yang selalu orientasinya sasaran. Maka laki-laki apabila sampai di satu tempat, di rumah kah, atau menjemput istrinya kah, atau kemana ya, saya ulang sedikit ya, karena ini saya harus ingatkan diri saya ini karena suka lupa. 10 menit pertama, laki-laki menyimak ya, apapun perasaannya, wajahnya sama. Jadi para istri, wahai istri, kalau suami baru datang sampai di rumah, 10 menit pertama, mukanya sama. Tapi perasaannya beda, ya, emosinya beda. Bisa jadi dia senang lihat istrinya, bahkan bergairah lihat istrinya, apalagi istrinya menyambut, ya sudahlah cantik, kemudian wangi, senyum, gitu ya, disambut dengan kalimat-kalimat yang indah. Suami senang sebetulnya, bahkan bisa jadi gairah. Cuman mukanya 10 menit rata, kenapa? Testosteron bikin dia kayak gini. Memang laki-laki ada hormon yang namanya hormon satria atau vasopresin, tapi 10 menit pertama kalau baru sampai di satu tempat, dia belum bekerja. Yang bekerja testosteron. Muka raja kan begini. Ya. Karena banyak juga istri-istri itu, apalagi yang belum pernah belajar ini, itu dalam konselingnya itu begitu. Habis
Ya, setiap dia pulang Bu Aisyah, saya senyum, dia cemberut aja. Jadi sering terjadi kayak gitu. Ini. Ya. Pas pulang, istrinya, mungkin suami udah, Assalamualaikum, gitu ya. Waalaikumsalam, Abi udah pulang. Senyum kan? Ketahuilah para istri, ya riset membuktikan bahwa laki-laki yang menjadi suami senang sekali lihat istrinya senyum. Ya. Hanya kalau kita nggak tambah ilmu sedikit tentang kondisi seperti ini, terkadang perempuan baru 5 menit senyum karena si suami mukanya kayak gini, ya karena masih loading, ya belum lagi membalas senyum, maka si istri kesel. Senyumnya cuma 5 menit, karena ini wajah gini nih minimal 10 menit minimal, minimal 10 menit. Kita 5 menit senyum karena ya responnya seperti ini wajahnya, makanya kita berhenti senyum. Laki-laki mulai kaget juga tuh. Cuma memang nggak bisa ngomong. Tadi dia senyum kok, sekarang kok dia jadi marah gitu ya. Otaknya aja yang selalu bertanya, kenapa dia gitu? Atau laki-laki bertanya pada dirinya, saya salah apa lagi? Terkadang ada yang sudah mulai kecewa, ya sudah mulai putus asa. Ya Allah, saya nggak pulang salah, diteleponin terus. Pulang salah, dicemberutin terus. Jadi ada hal-hal yang dialog antar mereka ini, ya, karena belum tambah ilmunya. Tapi ini kan sebetulnya ilmu yang memang sengaja terkuak misterinya satu-satu. Kenapa Allah memberi petunjuk para ilmuwan untuk ya membuka misterinya, dibantu dengan peralatan untuk gitu. Ini penting banget, dan ilmu ini masuk di Indonesia 2006. Saya sendiri ya baru tahu 2006, nikah 92 sampai 2006. Lihat muka suami pulang ke rumah wajahnya rata, itu yang namanya dialog jiwa, ya, itu emosi jiwa itu. Untungnya selalu ingat basicnya itu adalah ajaran Islam, istighfar lagi, astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, dia jembatan surgaku, ya Allah, gitu. Itu untung kalau kita dari awal itu sudah punya basicnya ya untuk menjalani rumah tangga ini, yaitu menggunakan prinsip-prinsip Islam. Nanti ditambah lagi karena kan dasarnya tadi ya, dasarnya adalah ya walaisa zakaru kal unsa, dan memang beda laki-laki dan perempuan. Ini baru wajah aja. Atau misalnya dulu nih sebelum pandemi, saya ingat banget nih, misalnya saya minta tolong suami untuk jemput di sebuah taklim gitu ya. Ayah, mas jemput aku ya. Iya gitu. Seneng lah saya rasanya. Ya. Pas dijemput kita naik mobil, muka dia kayak gini. Yang tadinya senyum, kalau nggak ada ilmunya, nggak ada pegangan Islamnya. Langsung deh kita langsung ya kaku juga, kita langsung marah juga. Tapi sejak 2006 yang begini-begini sudah nggak lagi terjadi, walaupun sedikit kadang-kadang ada semriwing gitu. Makanya harus ingat lagi, ya Allah, ingatkan saya pada ilmu yang saya pelajari juga, ya Allah, ya Allah. Atau biasanya kalau kita lihat wajah suami kayak gini kan kita langsung kaku otak kita tuh. Makanya istighfar aja, istighfar, tarik nafas, istighfar. Nanti baru ingat, oh iya ya kan dia laki banget, cool banget. Nah, ya. Jadi buat teman-teman saya ulang lagi nih tentang ya otak pria wanita, karena ini basic banget ya. Dan masih banyak banget lagi hal-hal, tapi ya silakan nanti cari sendiri ya. Tapi ini basic sekali untuk kita bisa mesra sepanjang hidup kita bersama pasangan ini. Oke. Kemudian nanti kalau sudah sampai rumah 10 menit ya, kita sambut aja ya, senyum aja terus. Walaupun nanti dibalasnya setelah 10 menit gitu. Kadang nggak dibalas juga, ya nggak apa-apa, senyum aja. Ya, nah. Kemudian biasanya laki-laki duduk di mejanya atau duduk di kursi ya, dan dia ya menatap televisi kah. Nah, laki-laki curhat tanpa suara dengan diri mereka sendiri. Jadi laki-laki, ketika seorang laki-laki duduk sambil menatap sesuatu, apalagi baru pulang kerja ya, sebuah alat scan otak memperlihatkan bahwa laki-laki itu sedang berkomunikasi dengan diri mereka sendiri di dalam kepalanya dan tidak suka ditanya-tanya panjang lebar.
Kenapa sih ya? Lagi sedih ya? Mbok ya cerita sama aku kan istrimu, ya, soulmate-mu, ibu dari 5 anakmu. Kata bapak-bapak tuh, kalau bapak-bapak pengen teriak, dia mau bilang apa? Diam. Cuman tahu kalau saya bilang diam, nanti istri saya lebih ribut lagi. Makanya bapak-bapak diam aja. Udah, bapak-bapaknya yang diam, tambah diam dia sudah. Ya, nggak usah tanya-tanya, mending siapkan minumnya pertama. Karena kita tahu laki-laki pusat lapar dan hausnya, ya, yang namanya hipotalamus 2,5 kali lebih lebar dari itu. Kasih aja minum. Ya, karena udah tahu juga kesenangannya apa. Air putih pakai es batu, silakan. Ya. Teh panas, manis, kental, silakan. Ini minumnya ya, ini minumnya. Kita juga tahu ya, dia suka ya peganannya apa, kacang-kacangan, kasih aja kacang di situ atau di meja aja itu. Kalau cuma bilang capek ya Bi, capek ya, iya. Baru izin, ya, Ibu ke kamar dulu ya, atau Ibu ke dapur dulu ya, misalnya gitu ya. Umi ke dapur dulu ya, Umi ke kamar dulu ya. Nanti kalau mau ngobrol-ngobrol, panggil aja ya. Nah, gitu. Sampaikan begitu. Karena laki-laki pada saat seperti ini, dia sedang memikirkan apa yang tadi dia lakukan, dan apa yang besok harus dilakukan. Dan dia nggak butuh ditemani dulu beberapa saat ini. Kalaupun ada masalah, sabar saja istri. Nanti suami akan cerita juga sama istrinya kalau masalah itu dia sudah pikirkan dan sudah ada alternatif solusi. Udah tenang. Tapi kan dia lihat TV aja, ini cuma lihat doang, nggak masuk ke sini. Ataupun kalau lihat itu apa, remote-nya TV itu ya kan channelnya diganti-ganti kan. Bapak-bapak itu kalau kenapa? Dalam rangka mencari solusi juga. Siapa tahu ada solusi di TV ini yang sesuai seperti apa yang saya sedang masalah hari ini gitu. Atau untuk besok. Udah biarin aja. Dulu saya nggak ngerti juga, gara-gara ganti-ganti channel TV juga tuh suka bertengkar. Orang lagi nonton asik-asik gitu ya, bajai bajuri dipindahin, nonton yang mobil lah, nonton yang. Tapi sekarang ya alhamdulillah bersyukur aja, udah tahu ya sudah nikmati aja lah. Tapi kan pengen nonton juga boys, ya udah kan ada gadget yang lain, searching aja di situ. Udah, gitu. Ya. Itu enaknya kalau kita sudah mulai tahu dikit-dikit, jadi nggak perlu lagi bertengkar. Namanya juga mau mesra, tadi kan mau mesra. Ya. Ini penting sekali harus tahu. Begitu juga anak laki-laki kita. Jangan selalu tanya-tanya, kenapa sih nak? Tadi di sekolah kenapa sih? Gurumu bilang apa ya? Kepo banget ibunya. Kepengen banget tuh anak-anak bilang diam Umi, cuman dia takut durhaka aja. Makanya ya, sampaikan. Nanti kalau mau cerita kasih tahu ya. Saya utarakan ini kenapa? Karena banyak istri-istri dalam konseling ya bertahun-tahun ini ya, abis dia nggak pernah mau cerita sama saya Bu Aisyah. Kalau saya cerita terus sama suami, itu emang begitu perempuan. Dia nggak mau cerita, kayaknya dia nggak mempercayai aku. Bukan nggak mau cerita, laki-laki mau cerita di depan istrinya, itu dianggap sebagai pahlawan, bukan pesakitan. Makanya kasih waktu dia untuk pikirkan dulu masalah itu, sehingga dia dapat alternatif solusinya. Sehingga pada saat cerita sama istrinya tanya, jadi ya kamu kebijakannya apa, solusimu apa, dia bisa jawab. Dan dia berharap istrinya kagum pada dia. Ini otak laki-laki. Jangan remehkan gitu dia cerita. Gitu. Laki-laki nunggu juga ditanya sama istrinya. Jadi solusinya apa mas? Kebijakannya apa mas? Nggak ditanya. Cuman makanya laki-laki malas juga ngobrol sama istri yang kayak gitu. Tanya, jadi solusi kamu apa? Ya sudah, saya mutasikan aja orang itu. Oh gitu ya. Jangan juga sok dinasehatin tuh suami. Jangan gitulah ya, kasihan anak istrinya. Gimana nanti, pendapatannya gimana kalau dimutasi? Gak usah. Karena laki-laki pada saat dia cerita, dan dia juga sudah kasih tahu solusinya, itu dia sudah pertimbangkan. Bilang aja langsung, saya percaya atas keputusan kamu. Mantap, gitu yang kayak gitu. Ya. Saya sendiri, ya Bu Isa ini pernah keliru.
Karena menganggap bahwa kita tuh juga perlu menasehati, nggak gitu ternyata adabnya terhadap suami. Ya, nggak gitu. Lihatlah dia sebagai seseorang ya yang melindungi kita, jembatan surga kita, hero-nya kita, pahlawannya kita gitu. Dan pahlawan juga orang banyak. Lihat dengan sebuah kekaguman gitu. Oh, dan meyakini apa yang dia lakukan. Itu juga saya baru lakukan itu 2006. Tapi justru itu karena saya udah duluan di 2006 melakukan hal-hal seperti ini, saya melihat tambah bahagia kami, tambah mesra kami dengan watak masing-masing, dengan budaya masing-masing. Inilah kenapa saya sering banget hampir setiap hari sosialisasikan dengan sudut yang berbeda-beda, dengan judul yang berbeda-beda. Ini sebuah kesungguhan agar apa? Agar yang kayak gini nih jangan dijadikan masalah besar, buang energi, nanti nggak berdaya, nanti ya nggak bisa bermanfaat banyak. Ya, udah tahu Bu Isa? Iya memang udah tahu, cuman diulang-ulang penting. Jadi sih ini ya hal-hal yang kayak gini diulang-ulang. Kenapa? Karena taunya juga baru. Ya, oke. Nah. Sekarang, ada pendekatan lagi yang disebut baterai kasih sayang atau menstimulasi ya energi pada otak manusia. Jadi dikatakan ada baterai, seolah-olah ada baterai di otak manusia. Kenapa memang? Karena memang di otak manusia ini jalan listrik. Ini isinya listrik semua. Listriknya muncul karena peristiwa kimia. Loncatan-loncatan listriknya muncul karena ada peristiwa kimia. Transfer dari neurotransmitter di otak kita, maka ada listrik. Listrik itu jalan di sistem saraf, karena tadi kita tahu sistem saraf ini kan kayak kabel listrik, ya. Dia jalan. Supaya apa? Supaya badan ini bisa melakukan sesuatu, bisa ya action, bisa melakukan amalan, ya tindakan. Ini karena dia jalan di sini. Terkadang listrik seseorang itu butuh charger. Butuh charger. Inilah makanya konsep baterai kasih sayang atau bahasa kasih sayang muncul. Ya. Karena memang mawaddah warahmah kan sudah ada kan di sini tadi di kelenjar pituitari. Ya. Nah, namun kadang-kadang baterainya yang lowbat. Makanya perlu di-charge. Ya. Dengan istilahnya bahasa kasih sayang. Ada yang bahasa kasih sayangnya yaitu ya kata-kata pendukung, dipuji. Ada yang sentuhan fisik. Ada yang ya, waktu 6 menit. Ya. Ada yang pelayanan. Dan ada yang juga senang dikasih hadiah. Lima-limanya kita suka ini. Hanya urutan 1, 2, 3, 4, 5 ini yang berbeda-beda. Cara taunya gimana Bu Aisyah? Cara taunya adalah ya kita ingat-ingat habitnya atau kebiasaan pasangan hidup sejak waktu di ijab kabul sampai sekarang. Kalau ada suami yang mulai dari ijab kabul sampai sekarang duluan memuji istrinya, duluan dia ya mendukung istrinya, berarti ya dia bahasa kasih sayang yang utamanya adalah bahasa pendukung. Makanya kalau dipuji oleh suami, jangan juga merasa bilang apaan sih gitu. Bilang aja terima kasih Abi juga hebat. Ya. Puji lagi dia. Inilah yang bikin mesra. Gitu. Ya. Ada juga yang waktu dari ijab kabul sampai detik ini dia duluan yang meluk. Misalnya ini saya bicara suami karena saya dari sisi istri ya. Ya, dia duluan yang nyamperin istrinya habis sholat berjamaah, nyamperin istrinya, kecup kening istrinya. Kalau jalan keluar rumah dia yang gandeng istrinya. Itu ya yang disebut bahasa kasih utama atau primer si suami adalah physical touch atau sentuhan fisik. Maka setiap suami menyentuh istri, pantang istri menolak. Pantang istri menepis tangannya atau panas. Itu yang membuat seorang suami kecewa karena dia bahasa kasih untuk mesra tadi, untuk ya
merasuk tadi, untuk mendalam tadi, atau untuk erat tadi adalah sentuhan fisik, sambut. Bukannya memang perempuan senang dipeluk-peluk Bu Aisyah, digandeng-gandeng, nggak senang semua, cuman ada yang setiap hari senang, ada yang seminggu sekali aja digandeng senangnya, ada yang sebulan sekali aja gandengnya setiap hari, ada yang begitu. Karena memang urutan ini nih, urutan dari jarum jamnya ini yang beda-beda gambar. Gitu. Ya. Jadi perlu tahu bahwa oh, saya termasuk istri yang ini nih, gambar yang ini nomor 1. Tapi buat suami saya gambar yang ini nomor 5 di sini. Ya. Makanya saya yang selalu, ya kalau habis sholat saya yang hampirin ke suami. Kadang suami udah ke kursi makan aja saya yang kejar, saya yang salaman. Ya, terus kalau misalnya lagi jalan-jalan, ya saya yang kejar suami untuk yang gandeng gitu. Cuman karena kita tahu juga suami belum belajar hal kayak gini, karena bahasa kasih sayang, konsep bahasa kasih sayang yang teratur begini, itu baru 5 tahun terakhir ya. Kadang dia nggak tahu dia sengaja apa nggak sengaja ya, menepis tangan saya, oh itu sedihnya minta ampun, itu langsung rasanya menjauh, walaupun itu suami saya bertahun-tahun. Rasa mesra itu luntur. Ini cerita sebelum tahu tentang konsep ini ya. Setelah tahu konsep ini, waduh alhamdulillah. Pendekatan yang paling gampang. Oke, nah ada juga yang pasangan hidupnya selalu mau sama-sama istrinya. Jadi istri mau kemana-mana pasti dia yang antar. Tapi kecewa bila istrinya mengatakan, udah saya naik Gojek aja, lebih gampang naik Gojek, susah banget kalau diantar. Sedihnya itu langsung gak jadi mesra deh. Ya, ada pasangan yang selalu mau ya sore-sore atau subuh-subuh habis sholat subuh ngopi aja dulu ya barang 15 menit. Nah itu berarti dia waktu yang bersama. Inilah mesra juga. Kadang nggak perlu peluk-pelukan, ngobrol-ngobrol depan-depanan aja juga mesra. Ada juga pelayanan, dilayani. Nah kalau suami saya ini yang gambar ini yang nomor 1, dia pelayanan, dia melayani saya, terutama ada hal-hal yang kaitannya dengan teknologi misalnya. Ya, aku kok ya HP-nya kayak gini ya aku kok misalnya gitu ya, nggak punya kendaraan nih ya itu langsung dia siap-siaga itu pelayanan. Walaupun terkadang yang nganter bukan dia, karena dia merasa sudah melayani, ya sudah siapkan mobil dan supir, bensin dan e-tol, ya udah layanin. Nah biasanya suami yang bahasa kasihnya pelayanan, istrinya juga harus siap sedia di belakangnya, itu di samping. Kalau dia minta sesuatu, siap pelayanin, ambil. Nah biasanya juga suami yang bahasa kasihnya pelayanan, dia seneng mesranya itu tuh tadi waktu diambil-ambilin barang tuh, itu mesra gitu. Bu Aisyah suami saya tuh ya seneng dipijet, tapi kok dia nggak seneng ya gandeng-gandeng. Itu bukan mijet. Kalau ada pasangan hidup minta terus dipijet, pijet dong gitu ya misalnya ya. Tapi terus kesehariannya tidak mau menggandeng ya, enggak, itu pelayanan bukan sentuhan fisik. Kalau pijet tuh memang pelayanan itu. Suami saya juga gitu tuh, wah dia pokoknya kalau saya udah pijet itu buat dia tuh suatu kemesraan. Ya alhamdulillah karena saya juga sentuhan fisik ya senang saja. Apalagi pakai pijet yang pakai teknik-teknik acupressure, ya pakai bekam, pakai dia senang banget itu. Dia coba pun ke acupressure tempat lain gitu, wah nggak enak buat Bu Isa gitu. Itu jadi satu kebahagiaan buat saya gitu. Itulah yang namanya mesra. Dengar kalimat gitu. Walaupun bukan dia langsung yang ngomong. Saya tahunya dari teman-temannya gitu ya. Teman-temannya suatu ketika datang ke rumah, dia cerita, Pak Pri kemarin coba ada tukang pijat bapak-bapak di satu tempat. Rupanya habis dipijat malah dia sakit badannya dan dia bilang, paling enak Bu Isa kalau mijat. Saya dengarnya dari temennya aja udah berbunga-bunga, udah mesra. Karena sesuatu itu nggak perlu dari mulutnya untuk dia utarakan, apalagi bapak-bapak susah banget dia mengutarakannya. Dengerin teman-teman, makanya harus dekat juga dengan teman-teman mereka. Ya. Ada lagi yang hadiah dari sejak ijab kabul sampai detik ini, selalu dia yang kasih hadiah duluan, bawa oleh-oleh duluan. Nanti kalau kasih hadiah ditanya, mana jamnya yang saya kasih? Parfum yang saya kasih kamu nggak pakai? Ya,
jilbab yang saya kasih kok kamu nggak pakai. Nah, itu berarti dia adalah hadiah. Maka tolong hadiahnya simpan. Karena dia akan merasa mesra waktu memberikan hadiah dan dia lihat hadiahnya disimpan baik oleh pasangan hidup. Waktu dia, ya walaupun misalnya ada lemari khusus tuh ya, ada lemari khusus dan suami lihat, ih itu yang saya kasih itu saya bawakan oleh-oleh dari Samarinda misalnya, oleh-oleh dari Nunukan, oleh-oleh dari Bandung, oleh-oleh dari Surabaya, oleh-oleh dari Jonggol, gitu ya. Misalnya, dia taruh di sini, ditempatkan tempat bagus, itu langsung bapak-bapak langsung merasa mesra, langsung merasa dekat, lekat, seperti itu. Ya. Bu Aisyah, kalau saya sih semuanya senang, ya memang lima-limanya senang sebetulnya. Hanya urutannya ini yang beda-beda. Inilah yang harus ngerti, harus tahu. Gitu. Ya, nah, jadi kalau nanti kita belajar ya, waktu itu kan kita belajar tentang konsep bahasa kasih dengan baterai, ya kurang lebih kayak gini. Ya, orang atau pasangan hidup yang kata-kata pendukung atau word of affirmation senantiasa memuji dan menyampaikan kata-kata pendukung dan juga ingin dipuji dan didukung. Inilah nanti mesranya di situ. Pujilah dia. Nah, kata-kata pujian ini diberikannya kapan, Bu Aisyah? Ya, setiap hari. Tapi yang namanya ngecas baterai bukan 24 jam. Sehari minimal sekali. Udah puji belum suaminya? Udah didukung belum kalau dia cerita? Karena banyak yang keliru. Suaminya baterainya ini adalah kata-kata pendukung, ya, malah diberikan sentuhan-sentuhan terus. Dia jengah gitu. Bukannya senang juga lah dipeluk, iya, cuman nggak yang setiap hari. Jadi kalau misalnya baterai, kurang lebih nih baterai ini kayak gini urutannya. Baterai pertama, inilah yang disebut baterai utama. Lima-limanya kita suka, cuman urutan baterai ini beda-beda. Maka ya mesra dengan pendekatan teori baterai kasih ini harus tahu baterai pertamanya apa. Saya karena suami saya baterai pertamanya pelayanan, maka saya melayani aja. Dia senang kalau saya sigap, kalau gitu. Ya, kalau saya baterai pertamanya ini yang sentuhan fisik. Ya, yang pujian itu puji sehari sekali. Maka baterai yang lain terpenuhi. Dia nggak perlu dikasih hadiah, Bu Aisyah. Bukan nggak perlu dikasih hadiah, dia juga suka hadiah, cuman nggak usah yang setiap hari. Sebulan sekali aja, atau pas lagi milad aja, karena baterai hadiahnya di belakang. Nggak perlu dilayanin, bukan nggak perlu dilayan, senang dilayanin, tapi lebih senang dipuji dulu. Nah ini kalau yang baterainya pujian. Ya. Kemudian sentuhan fisik itu tadi, senang memberikan sentuhan fisik, menggandeng, memeluk, membeleng, mencium pasangannya, dan ingin juga selalu mendapatkan sentuhan fisik dari pasangannya. Ini physical touch. Karena selama ini kalau kita buka kemesraan, selalu ya yang dibahasnya sentuhan fisik. Nggak mesti, ada orang mesra karena dipuji. Memang ada orang mesra yang ada physical touch. Ini kalau yang baterai pertamanya sentuhan fisik. Maka peluk dia, gandeng dia, atau kalau dia menggandeng jangan tepis tangan. Karena itu akan jadi makin dekat. Baterai yang lain terisi langsung, terisi. Bukan berarti dia nggak suka dilayani, suka, tapi yang dilayani sebulan sekali aja. Jadi suami-suami yang physical touch itu, dia lebih senang kalau ada di rumah, istrinya deket-deket dia, ngelendot sama dia. Atau dia juga diusap-usap kepalanya. Bahkan dia bilang, kamu gak usah masak lah, duduk sini aja. Sementara istrinya merasa bahwa mesra itu dilayani, karena dia baterainya pelayanan. Dia, aduh saya mau layanin kamu, saya mau masakin kamu. Kata suaminya, gak usah. Ya udah ikutin. Ya, minta tolong aja orang lain, siapin makanan ya. Karena orang atau suami, pasangan hidup yang baterai pertamanya sentuhan fisik, pelayanan tuh belakangan aja, suruh orang lain aja gitu. Ya, nah. Kemudian waktu yang berkualitas, ini yang saya ceritakan, quality time, senang menemani dan menghabiskan waktu bersama pasangan dan juga ingin ditemani oleh pasangan. Ada yang istrinya begini, ada yang suaminya begini. Gitu. Nah kalau tahu pasangan hidup kita kayak gini, ya terutama istri, ya ini saya highlight pada istri, ya udah temenin suaminya, jangan kemana-mana. Ya, yang biasanya memang suka organisasi, kalau tahu suaminya ada di rumah dan dia senang waktu berkualitas, itu ya harus atur waktu. Gitu.
Makanya untung sekarang semua apa-apa dari rumah, organisasi juga dari rumah. Itu juga kita harus tahu. Ya, suami saya ya baterainya waktu berkualitas. Jadi kalau dia sudah datang mau seminar online kayak sama siapapun udah stop aja. Kecuali ya dia yang bilang, kamu sana seminar online sama dokter Aisyah, itu lain lagi itu. Misalnya ya. Tapi kalau suaminya waktu berkualitas, udah itu harus ada di sampingnya itu. Ya, ditemenin gitu. Ya, nah karena nanti kemudian apa lagi? Pelayanan. Pelayanan ini act of service, senang dengan sigap melayani pasangan dan ingin juga dilayani oleh pasangan. Baru aja kemarin saya bilang sama suami, ya vitamin D sekarang ini kan dosis tinggi 5.000, yang kita punya cuma 1.000 ya, jadi aku minum selalu 5 tablet. Ya diem aja. Oh gitu ya? Iya ya, untuk masalah COVID ini ya. Besoknya itu dia beli di farmasi itu vitamin D yang langsung 5.000 ya, IU itu ya. Nah, dia langsung bilang, Ibu Isa nih, itu pelayanan. Pelayanan. Bukannya hadiah tuh Bu Aisyah. Oh enggak, karena dia dengar saya cerita dulu tentang itu, baru kalau yang hadiah lain lagi, kalau hadiah nggak diminta dia ngasih. Dia ngasih pelayanan. Itu berarti saya tahu bahwa oh suami saya mesra. Dia yang layani saya, dia belikan vitamin D yang 5.000 IU. Itu saya harus seneng banget. Alhamdulillah, makasih banyak ayah. Ya Allah, ayah mesra banget. Apakah dia langsung mukanya berseri-seri? Enggak. Kenapa? Itu tadi, muka laki-laki rata. Jadi digabungkanlah ini ilmu semua ini. Supaya kita nggak salah sangka melulu, nggak baper melulu. Oke? Jadi kalau orang pelayanan ya sudah, apa yang dia layani kita sambut dengan gembira. Sehingga dia merasa mesra, kita pun merasa mesra. Perlukah dia dipeluk? Iya, tapi yang jangan setiap hari, karena dia sentuhan fisiknya di belakang. Ya. Terakhir, menerima hadiah nih. Hadiah. Hadiah ini receiving gift, senang memberi hadiah atau oleh-oleh pada pasangan. Dan sangat senang bila pasangannya menghargai hadiahnya, dan juga sangat menghargai apapun pemberian dari pasangannya. Ya. Nah, ini juga perlu difahami bahwa oh iya ya, oleh-oleh yang dibawa oleh pasangan itu harus diterima walaupun mungkin yang dia kasih gitu ya, kadang ya bapak-bapak misalnya membelikan parfum istrinya misalnya, karena kan bapak-bapak senang kalau istrinya wangi ya, tapi nggak sesuai yang aroma dari si istri, sudah istri terima gitu. Terima kasih Abi, ya Allah, pakailah, taruh tempat yang bagus. Maka buat yang tahu suaminya atau pasangan hidupnya adalah baterai pertamanya hadiah, harus siapkan satu lemari kaca yang bening, Anda taruh semua hadiah-hadiahnya di situ. Ya. Ketahuilah dia akan datangi lemari itu dan dia lihat-lihat. Dia pengen tahu seberapa jauh istrinya menghargai hadiahnya. Naruhnya di mana, dia pengen tahu. Rasanya mesra gitu. Nggak perlu dipuji, nggak perlu disentuh gitu ya. Itulah itu mesra. Nah, karena ya baterai menerima hadiah yang baterai pertamanya kita isi, maka yang lainnya terisi. Bu Aisyah, konsep ini jadinya cuma baterai pertamanya aja. Nah, kalau kita tahu juga baterai keduanya, ini enak. Bisa variasi setiap harinya, 1-2 baterai. Baterai 3, 4, 5 ini ya seminggu sekali kah, sebulan sekali. Pendekatan ini menurut saya adalah pendekatan yang paling efektif untuk ya menimbulkan rasa mesra itu, rasa bersama itu, rasa kedekatan yang sangat itu, rasa merasuk tadi itu. Ya, dan ini bisa dipakai seumur hidup. Ya. Dan kalau kita baca sirah Rasulullah, Rasulullah itu menggunakan teknik ini. Dan nanti kalau kita belajar lagi ya tentang bagaimana Rasulullah terhadap istrinya, dipakai teknik ini. Ya, jadi sekali lagi untuk sementara gini dulu sampai kita diskusi. Saya sengaja kasih waktu diskusi yang agak lama, insya Allah supaya kita bisa lebih tahu pakainya, cara menggunakannya.